selamat siang teman-teman semuanya, sahabat saya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua terhindar dari wabah pandemi corona ya teman-teman. Kali ini kebetulan Ari lagi rapih nih, lagi di marketing galeri, lagi kerja. Udah masuk kerja lagi nih teman-teman gitu, untuk bantu teman-teman buat investasi di Sayana Apartemen nih, khususnya di lokasinya Kota Harapan Indah gitu. Nah, Ari mau bagiin informasi persiapan apa aja nih teman-teman untuk kamu-kamu kalau misalnya akad kredit di bank. Kalau misalnya KPR akad kredit persiapannya apa aja, termasuk nanti pihak banknya persiapan itu apa aja, terus kemudian sama notaris persiapannya apa aja. Nah, yang pertama untuk debitur itu sendiri, dia akad kredit, dia harus mempersiapkan KTP. Kalau misalnya dia sudah nikah, KTP asli suami istri, kakak, sama surat nikah teman-teman gitu. Terus kemudian kalau seandainya katakanlah kamu rekening korannya itu sempat agak diragukan sebelumnya gitu proses KPR, berarti kamu harus mempersiapkan rekening koran yang asli dibawa pas saat akad gitu teman-teman. Jadi yang aslinya dibawa, nanti ditunjukin sama pihak bank gitu. Oke, terus kemudian kamu juga siapin materai. Tapi memang ada beberapa bank yang udah disiapin tuh materainya. Jadi teman-teman langsung ya bayar aja dah biaya materainya gitu sama pihak bank. Kalau belum gitu, itu persiapan materainya itu kurang lebih bisa 5-10-an lah ya gitu. Oke, terus kemudian untuk persiapan dari bank sendiri itu dia mempersiapkan SP3K yang kemarin udah kamu diinfokan. Plafon pengajuan kreditnya itu nilainya sekian, cicilannya sekian, bunga fixnya sekian, floatingnya sekian. Itu kamu udah dikasih tahu dalam SP3K. Terus kemudian kamu disiapin itu sama perjanjian kredit, nanti diparaf sama tanda tangan bareng sama istri kamu kalau misalnya kamu sudah menikah ya gitu teman-teman. Kemudian terus biasanya ada pihak bank yang minta daftar hadir. Jadi pas akad kredit itu kamu tanda tangan daftar hadir dari pihak banknya gitu. Kemudian perjanjian kreditnya itu kamu paraf, kamu baca dengan sesama, terus biasanya dijelasin perjanjian kreditnya. Terus kemudian umumnya sih perjanjian kredit di dalam bank, aturan regulasi di dalam banknya itu hanya pasal-pasal penting aja. Yang pertama memang dalam hal menagih, uang prestasi atau cedera janji, batuk-batuk, itu biasanya dijelasin seperti apa gitu. Terus kemudian force major, kayak misalnya kayak gini kondisinya nanti regulasinya seperti apa gitu, itu biasanya juga dijelasin gitu. Kemudian notaris itu biasanya dia menyiapkan draft yang sudah ditetapkan ya, draftnya itu antara developer sama pihak debitur sendiri ya teman-teman gitu. Draftnya itu PPJB pertama ya, perjanjian jual beli. Terus kemudian dia nyiapin sebelum akad itu terjadi, dia siapin rincian biaya-biayanya tuh sampai AJB. Tuh siapin biaya-biayanya, biaya harus dibayar, balik nama, terus kemudian pajak penjual pembeli, kalau kamu ya siapin aja pajak pembeli gitu. Terus kemudian disiapin sama pihak notaris itu yang namanya cover note. Jadi cover note itu surat sakti dari notaris. Notaris itu nyiapin surat sakti itu, tapi memang nggak ke konsumen nggak perlu tanda tangan. Jadi itu disiapin untuk cover note itu surat sakti dari notaris. Itu isinya menjelaskan bahwa penyelesaian sertifikat dalam waktu sekian, setahun atau 2 tahun biasanya itu penyelesaian sertifikatnya nanti langsung diserahkan ke bank
sertifikat aslinya kayak gitu. Nah, satu lagi, terus pihak bank juga nyiapin yang namanya SI, Standing Instruction. Standing Instruction ini bertujuan, jadi pihak si developer itu sendiri atas nama PT itu biasanya mencairkan dana yang akad ini kemana gitu. Itu namanya standing instruction. Dan ini mungkin nggak banyak tahu ya teman-teman ya gitu ya. Ini biasanya sih memang, apalagi anak, mungkin teman-teman sales juga, sales properti belum ada yang tahu. Nah ini saya edukasi, makanya pastikan teman-teman para sahabat saya gitu itu pilih sales properti itu memang yang kompeten gitu ya, yang memang benar-benar tahu regulasinya, terus benar-benar tahu alurnya seperti apa gitu ya kan. Jangan sampai teman-teman nih punya sales, sahabat saya itu butuh properti mendesak kadang-kadang, tapi teman-teman tuh akhirnya nggak tahu nih teman-teman berbisnis dengan siapa gitu. Jadi teman-teman harus tahu nih gitu, teman-teman berbisnis ini memang kompeten nggak gitu di salesnya gitu loh. Bukan hanya produk knowledge mengenai perumahan atau propertinya itu sendiri, bukan gitu, tapi benar-benar dia itu tahu gitu alur regulasinya mau diangkat, alur regulasinya debiturnya, developernya itu sendiri gitu ya kan. Terus notarisnya aturannya itu seperti apa gitu kan, itu kamu harus tahu gitu ya. Makanya pilihlah gitu sales-sales yang memang kompeten gitu. Jangan sampai kamu terjebak, kamu udah booking terus salesnya bilang kalau saya udah booking, saya udah ambil unit ini, ya udah berarti ini tugas saya gitu. Tugas selanjutnya Bapak mau KPR itu urusannya ke bank gitu. Bapak urusannya ke bank, saya nggak ada urusan gitu, nggak bisa kayak gitu. Sales properti itu bangun integritas, jadi nggak bisa sahabat saya itu beli terus kemudian sales properti itu lepas tangan gitu, nggak boleh kayak gitu. Dia harus punya yang namanya mental bertanggung jawab ya, integritasnya tinggi gitu, dari A sampai Z. Bahkan dia bisa membangun membangun relasi jangka panjang ya teman-teman gitu. Jadi itu dia, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman sahabat-sahabat saya nih yang lagi ada di rumah, dan semoga sehat dan terhindar dari wabah pandemi ya. Jaga selalu, stay at home, di rumah aja. Kalau untuk yang hal-hal penting aja, kamu mau keluar ya keluar, kalau bisa ya pakai masker, karena kan memang lebih banyak antar provinsi itu memang lagi ketat ya, harus lagi dijaga gitu. Kamu pakai masker apa enggak gitu. Mau kamu dari Jakarta ke Tangerang itu biasanya ada batasan gitu. Itu aja teman-teman, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.